Shalom, salam sejahtera buat saudara-saudaraku yang terkasih. Kita berjumpa kembali di dalam renungan pagi. Saudara-saudara sekalian, marilah kita mendengar firman Tuhan. Sebelum mendengar firman Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucapkan terima kasih atas berkat dan kasih sayang Tuhan di pagi hari ini. Tuhan yang baik, kami mau mendengar firman-Mu di pagi hari ini. Bukakan hati pikiran kami agar kami mengerti isi firman Tuhan dan melakukannya. Terimalah doa dan sembah kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, renungan pagi hari ini diambil dari kitab Amsal pasal 3 ayat 19 dengan tema berkat dari Tuhan. Amsal pasal 3 ayat 19. Sebab beginilah firman Tuhan. Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi, dengan pengertian ditetapkannya langit. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nats firman Tuhan pagi hari ini tentang hikmat yang dari Tuhan. Hikmat adalah kebijakan atau kearifan yang datang dari Tuhan, sehingga apa yang dilakukan orang tersebut sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi orang berhikmat adalah orang yang memiliki kebijaksanaan dan kearifan di dalam dirinya. Ada yang menilai orang berhikmat karena pendidikan yang tinggi, mempunyai gelar kesarjanaan S1, S2, S3, atau sebagai profesor, sebagai tingkatan pendidikan yang tinggi. Tetapi ternyata tidak semua orang yang berpendidikan itu berhikmat. Bisa juga tingkahnya seperti anak-anak dan melakukan tindakan atau perkataan-perkataan yang tidak baik. Ada juga yang menilai orang berhikmat karena pengalaman hidup atau pengalamannya di dalam pekerjaannya. Tetapi bisa orang tersebut tidak berhikmat karena kepahitan hidupnya. Ada juga yang menilai orang yang berhikmat karena orang tersebut sudah berumur atau sudah tua. Jadi sudah mengalami asam garam kehidupan di dunia. Tetapi ada juga mereka tidak berhikmat karena perkataan-perkataannya dan keputusan-keputusannya yang tidak sesuai. Saudaraku, kepintaran dan pengetahuan dapat diberikan manusia yang pintar, tetapi hikmat hanya diberikan oleh Tuhan kepada kita manusia yang memintanya. Jadi hikmat berbeda dengan kepintaran atau yang memiliki pengetahuan tinggi. Saudaraku, tertulis di kitab Amsal pasal 1 ayat 7 tentang hikmat. Hikmat adalah takut akan Tuhan, adalah permulaan pengetahuan. Jadi hikmat didasari pada takut akan Tuhan, karena orang yang takut akan Tuhan akan menjadikan Tuhan sandaran hidupnya. Saudaraku, siapapun orang yang hidup di dunia ini menginginkan keberhasilan. Berhasil di dalam kehidupan perkawinan, dalam mendidik anak, memiliki kesehatan yang baik, berhasil di dalam pekerjaan atau karir atau jabatan yang tinggi, usaha yang berhasil, berhasil di dalam pendidikan, berhasil di dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat. Tetapi di Amsal 8 ayat 12 tertulis di situ, aku hikmat tinggal bersama-sama dengan kecerdasan, dan aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan. Jadi dengan hikmat yang dari Tuhan, kita dapat membedakan mana kehendak Tuhan dan mana yang bukan kehendak Tuhan. Dan juga hikmat Tuhan akan menuntun kita pada kebenaran dan memuliakan Tuhan, dan membawa kita pada perilaku hidup yang baik dan menjadi berkat bagi sesama. Saudaraku, pertanyaannya sekarang ini, apakah kita sudah meminta hikmat dari Tuhan?
dan tetap mengandalkan Tuhan di dalam melakukan segala sesuatunya? Saudaraku, di pagi hari ini, marilah kita meminta hikmat yang dari Tuhan yang dapat menuntun kita pada jalan yang benar dan dapat menikmati berbagai kelimpahan sukacita, kesejahteraan, kebahagiaan, umur panjang untuk dapat memuliakan Tuhan. Dan kita disebut sebagai orang berhikmat. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita tutup renungan pagi hari ini dengan berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu di pagi hari ini. Ajari kami ya Tuhan agar kami selalu setia dan selalu percaya kepadamu di dalam menjalani kehidupan dan aktivitas kami sepanjang hari ini. Dengarlah doa dan sembah kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita selalu mengucapkan syukur di dalam hidup ini, dan kita percaya renungan pagi hari ini menjadi sumber berkat dan sumber kasih untuk kita. Shalom.